Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ujian dimulai, saya minta ketegasan Prof. Findus. Satu, apakah disertasi ini murni karya Anda sendiri ataukah karya orang lain? Iya, disertasi ini murni karya saya sendiri, Prof. Apakah disertasi ini ada unsur plagiarisme atau tidak? Tidak ada, disertasi ini tidak ada unsur plagiarisme. Satu lagi, apakah Anda bersedia mengembalikan ijazah dan dicabut gelarnya apabila di kemudian hari disertasi Anda ditemukan ada yang plagiasi? Iya, saya bersedia untuk dicabut gelar akademiknya bila kemudian hari terbukti bahwa ada unsur plagiarisme dalam disertasi ini. Ya. Saya ingatkan bahwa apabila ternyata di kemudian hari ditemukan unsur plagiarisme dalam disertasi ini, maka dapat berakibat pada pembatalan nilai dan pencabutan gelar akademik. Prof. Findus pada sidang ujian promosi doktor ini adalah nama Muhammad Babul Ulum, tempat tanggal lahir Pekalongan 15 Juli 1974, pekerjaan dosen pada Sekolah Tinggi Filsafat Islam Segra, Jakarta, pendidikan 1 sarjana syariah pada Institut Studi Islam Darussalam Bantor, lulus tahun 2001. 2 magister studi hadis pada UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, lulus tahun 2010. 3 program doktor sekolah pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk 1230005010014. Prof. Findus akan bertahankan disertasi berjudul Al-Muhayyad Hadis-hadis politis keutamaan sahabat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi doktor saya buka. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para promotor, tim penguji, dan para hadirin dalam sidang ujian promosi doktor ini. Para promotor dalam sidang ujian ini adalah sebagai berikut. 1. Profesor Dr. Said Akil Hussein Al-Munawar, MA, Guru Besar dalam bidang usul fikih pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Profesor Dr. M. Bambang Pranowo, MA, Guru Besar dalam bidang Antropologi Agama pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tim penguji lainnya adalah Profesor Dr. M. Milan Yusuf, MA, Guru Besar dalam bidang Pemikiran Islam pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Profesor Dr. Zulkifli, MA, Guru Besar dalam bidang Ilmu Antropologi Sosial Budaya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Profesor Dr. Zainuddin Subhan, MA, Guru Besar bidang Hadis pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berikutnya adalah Profesor Dr. Masuri Abdillah, Besar dalam bidang Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ketua Sidang Promosi Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekretaris Ujian Promosi Profesor Dr. Didin Syafudin, MA, Wakil Direktur Guru Besar Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adat dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ketua Jurusan Program Doktor Pengajian Islam Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya, Prof. Findus dipersilakan menyampaikan temuan-temuan pokok dalam penelitian disertasi tanpa membaca teks sekitar 10 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih Prof. Maskuri sebagai Ketua Sidang, juga Dewan Guru Besar sebagai penguji. Disertasi ini berjudul Al-Muawiyat Hadis-hadis politis keutamaan sahabat. Kesimpulan besar disertasi ini adalah aliansi politik menentukan kriteria penilaian sebuah hadis. Hadis yang mendukung penguasa cenderung diterima, perawinya diapresiasi. Hadis yang mendukung oposisi cenderung ditolak, perawinya dialienasi atau dipersekusi. Kesimpulan ini sejalan dengan berbagai pendapat akademik yang menolak ataupun mempermasalahkan doktrin keadilan sahabat, karena tidak lempang di hadapan analisis sejarah bahwa doktrin keadilan sahabat itu dianggap lebih pas disebut sebagai dogma daripada kaidah ataupun teori ilmiah. Pendapat ini dianut oleh mayoritas sarjana barat, karena itu sebelumnya di dasar ini saya sebut sebagai sarjana barat arus mainstream, dan sebagian dari para sarjana Islam, sebagian kecil, karena itu saya sebut sebagai sarjana Islam non mainstream.
Karena itu kata kunci untuk memahami disertasi ini adalah mainstream dengan non-mainstream. Nah, di antara sarjana barat di antara sarjana Islam non-mainstream itu adalah Fuad Jabali, di mana Fuad Jabali di antara sarjana Islam non-mainstream adalah Fuad Jabali, dan Fuad Jabali mengatakan bahwa doktrin keadilan sahabat tidak lembang di hadapan ahli sejarah karena ada kontradiksi antara doktrin ini dengan realitas yang terjadi. Dan akan tetapi diskusi tentang keadilan sahabat tidak pernah tuntas karena tidak ada yang berani menentukan sikap dan dibiarkan mengambang. Nah, disertasi ini adalah hadir untuk menentukan sikap, apa yang oleh Pak Fuad Jabali tidak ada yang berani menentukan sikap. Karena itu sahabat juga harus dihadapkan pada kriteria adalatul rawi yang telah ditetapkan oleh para ahli hadis. Nah, ketika sahabat diterapkan kriteria itu ditetapkan pada adalatul rawi, maka yang terjadi adalah akan banyak kriteria atau akan banyak sahabat yang akan menjadi gugur sebagai sumber hadis. Selain Fuad Jabali adalah ada Kamaruddin Amin. Kamaruddin Amin menyebutkan bahwa pembahasan ahli hadis tidak pernah tuntas dalam upaya mendamaikan teori keadilan sahabat dengan perilaku sebagian mereka yang menyimpang. Dan yang terjadi adalah circular reasoning atau perdebatan sirkular yang tidak berujung pangkal. Dan menurut Kamaruddin Amin tidak ada ayat-ayat suci ataupun hadis Nabi yang secara pasti mendukung klaim doktrin keadilan sahabat. Semuanya ditafsirkan secara subjektif. Selain itu juga Kamaruddin Amin menentukan bahwa kaidah kesahihan hadis ternyata tidak diperlakukan secara konsisten. Karena kalau konsisten akan banyak hadis yang dinyatakan sebelumnya dinyatakan sahih akan menjadi tidak sahih. Dan begitu juga sebaliknya. Dan Al-Muawiyah dalam disertasi ini adalah bukti daripada ketidakkonsistenan teori adalatul rawi yang dipraktekkan oleh sarjana-sarjana hadis pada masa lalu. Selain itu adalah Muhammad Zain. Muhammad Zain ini seolah memperkuat dua seniornya di atas, menyebutkan bahwa dengan dukungan data yang akurat, Muhammad Zain mengatakan bahwa keadilan sahabat adalah mitos yang sangat disakralkan. Karena itu kemudian ia lebih sering dibanggakan daripada dibuktikan. Itu Muhammad Zain. Nah, dari Indonesia kita coba terbang ke Amerika, ada Maya Yazidi. Maya Yazidi meneliti hadis-hadis tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam kesimpulan Maya Yazidi adalah bahwa hadis itu dibuat oleh kelompok Sunni dalam upaya menghadapi pertarungan ideologi antara dengan Syiah. Selain Maya Yazidi ada Asma Afsaruddin juga dari Amerika, dari Illinois University. Ala Asmaruddin mencoba untuk meneliti hadis-hadis tentang keutamaan sahabat. Kesimpulannya adalah bahwa riwayat tentang keutamaan sahabat selain Ali dibuat setelah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Riwayat jenis ini muncul untuk mendukung klaim penguasa tentang pemegang otoritas sepeninggal Nabi. Dari Amerika kita coba terbang ke Arab. Ada Muhammad Abu Royah. Muhammad Abu Royah juga ada Ahmad Amin. Ahmad Amin juga, bahkan Ahmad Amin mengatakan bahwa hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar adalah bukti adanya pemalsuan hadis yang dilakukan oleh sahabat. Karena itu kemudian Nabi mewanti-wanti mengatakan hadis itu. Nah, hadis-hadis yang kemudian dibikin oleh sahabat itu kemudian dijadikan sebagai tradisi, menjadi sunnah. Karena itu ada sunnah sahabat dengan sunnah Nabi. Karena itu kita beranjak kepada penelitiannya Dr. Jalaluddin Rahmat yang dia membedakan mana sunnah sahabat dengan mana sunnah Nabi. Nah, selain dari Indonesia, ini yang sepakat dengan disertasi ini. Kemudian tentu saja ada yang menolak disertasi ini. Yang menolak disertasi ini adalah mainstream sarjana Islam atau sarjana Islam mainstream. Ada Israr Khan, ada Mustafa Sibai, ada Ajat Al-Khatib yang mengatakan bahwa sahabat memalsukan hadis adalah ahistoris. Tidak mungkin sahabat melakukan hadis karena sahabat dididik oleh Nabi, mereka langsung belajar dengan Nabi, ketakwaan mereka tingkat tinggi, enggak memustahilkan mereka untuk bahkan untuk berpikir dosa mengataskan Nabi aja, sekedar berpikir aja tidak mungkin. Apalagi kemudian membuatkan hadis-hadis palsu. Ini pendapat mayoritas sarjana Islam, ya, ulama-ulama Islam, dan ada Ajat Al-Khatib, ada Azami, ada Mun'im Soleh Al-Arabi, ada Atiyatul Ulia, ada Zuri Abu Nawas, dan mayoritas disertasi di UIN Ciputat ini adalah kontra terhadap disertasi saya, kecuali mungkin yang barusan dipromosikan.
Ya. Kemudian metodologi yang saya pakai adalah gabungan antara metodologi tahrij dengan metode sosiohistoris. Metode tahrij di sini adalah metode rijal, ilmu rijal, tapi pada dasarnya saya tidak memakai ilmu rijal sebagai satu-satunya alat untuk menentukan kriteria hadis, karena ilmu rijal sangat subjektif, dan karena itu saya tidak pakai. Yang saya pakai adalah metode sosiohistoris. Kenapa saya pakai metode sosiohistoris? Karena hadis-hadis itu tidak muncul begitu saja, tapi pasti ada latar belakangnya. Karena itulah history is about looking behind the source what really happened. Apa sebenarnya yang terjadi munculnya hadis-hadis itu? Itulah yang saya pakai dengan metode itu. Nah, kemudian hasil penelitian adalah bahwa larangan penulisan hadis tidak datang dari Nabi. Yang melarang adalah para penguasa sepeninggal Nabi. Nabi al-Ummi itu artinya Nabi yang tidak membaca kitab suci, bukan Nabi yang tidak bisa membaca atau Nabi yang buta huruf. Kemudian riwayat keutamaan sahabat dipromosikan untuk menggantikan otoritas Ahlul Bait yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hasil dari penelitian saya. Sekian. Penguji pertama adalah Profesor Dr. Emil Yusuf MA. Dipersilakan sekitar 10 menit. Baik, terima kasih. Disertasi itu hasil penelitian. Penelitian itu akar katanya teliti. Teliti itu tidak mengeluarkan, tidak memikirkan hal yang tidak lurus. Kiranya harus lurus. Iya. Tapi saya menangkap Anda ini sangat tidak teliti. Sangat. Bukan tidak teliti, tapi sangat tidak teliti. Iya. Itu saya buktikan pada ketika Anda merumuskan masalah. Anda bisa menjelaskan rumusan masalah yang Anda tulis disertasi ini? Ya, rumusan masalah yang saya tulis dalam disertasi ini adalah bahwa ya. Saya dalam hipotesa saya disertasi ini adalah bahwa hadis-hadis tentang keutamaan sahabat dibuat dengan latar belakang konflik politik karena motif politik. Itu rumusan hipotesa saya. Ya, rumusan masalah saya adalah bahwa Gini, bagaimana modus pemalsuan hadis itu rumusan masalah saya. Bagaimana konstelasi sosial politik yang melatar belakangi akhirnya hadis-hadis itu rumusan masalahnya saya di situ. Ya di baris ya. Bagaimana konstelasi politik kesikuan dan kedaifan rawi ditentukan oleh kesetiaan pada penguasa. Dalam hipotesa penulis, Al-Muawiyah adalah hadis-hadis palsu tentang keutamaan sahabat. Ya. Oke. Pembahasan pemalsuan hadis meniscayakan kita untuk melihat kembali definisi beberapa teori ilmu hadis klasik. Iya. Ya, question risetnya kan di sini, Prof. Di sini, di atasnya itu dalam hipotesa bagaimana konstelasi sosial politik yang melatar belakangi lahirnya hadis-hadis tersebut. Ya, di 1, 2, 3, 4. Berarti dari angka room 1 itu halaman 11. Ya, halaman 11 di atas angka 1 di baris 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Rumusan pertama adalah bagaimana modus pemalsuan itu terjadi, bagaimana konstelasi sosial politik yang melatar belakangi lahirnya hadis-hadis tersebut. Ya, pembahasannya ada di bab 2, Pak. Bagaimana modus? Oke. Masalah bagaimana modus pemalsuan itu terjadi. Halaman 11 di rumusan masalah. Oke, halaman 11 di rumusan masalah dari latar belakang di atas sampai 1, 2, 3, 4, 5. Berarti baris ke